Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama itu pasal 1 ayat 14 UU PS. Dalam pasal 1 ayat 14 UU PS merumuskan pengertian rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya, serta nasabah dan investor dan investasinya. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Ruang lingkup kerahasiaan bank. Ruang lingkup kerahasiaan bank diantaranya yaitu yang pertama menyangkut keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai nasabah, debitur, dan pinjamannya. Yang kedua, pada dasarnya, bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah, penyimpan, peserta, dengan simpanannya dibolehkan atau dibenarkan saja dibeberkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah, penyimpan, dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank. Baik, sekian, terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu pengecualian terhadap kerahasiaan bank. Pengecualian ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dimaksud diatur dalam ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan pengecualian dapat dibukanya informasi rahasia bank terhadap 6 hal. Artinya, di luar 6 hal yang dikecualikan tersebut, itu tidak termasuk sebagai dikecualikan dari kewajiban rahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pengecualian berlakunya atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dimaksud meliputi yang pertama itu untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah tertulis pimpinan Bank Indonesia atau permintaan Menteri Keuangan. Hal ini terdapat dalam pasal 42. Kemudian yang terdapat dalam pasal 43 itu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang yang berdasarkan izin tertulis pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau pimpinan instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Kemudian yang terdapat dalam pasal 45 yaitu untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya diberikan pengecualian kepada direksi bank yang bersangkutan tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia. Kemudian yang terdapat dalam pasal 46 dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank diberi pengecualian kepada direksi bank tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia. Kemudian dalam pasal 47 atas persetujuan permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor dapat diberikan pengecualian secara tertulis kepada pihak yang ditujukan oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor. Kemudian dalam pasal 45 adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah. Dengan demikian, ketentuan rahasia bank dalam perbankan syariah dalam hal tertentu dapat dibuka atau dilanggar. Jadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan pengecualian atau disclosure rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan.
Sanksi pelanggaran kerahasiaan bank itu ada 5, yaitu yang pertama, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda minimal 10 miliar dan maksimal 200 miliar bagi siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan tanpa izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Yang kedua, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal 4 miliar dan maksimal 8 miliar bagi anggota, komisaris, direksi, pegawai bank atau terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Yang ketiga, selain sanksi pidana pelanggaran rahasia bank juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi. Yang keempat, sanksi administrasi sesuai dengan pasal 58 UU Perbankan Syariah. Yang kelima, sanksi tersebut dapat diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi lainnya dari bank.